Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah hadir di webinar kami. Promise Webinar, Managing Procurement Productivity from Home. Perkenalkan, saya Gilang sebagai moderator webinar kali ini. Sebelumnya saya akan informasikan bahwa webinar kali ini akan dibagi menjadi dua sesi presentasi dan sesi demo. Bapak Ibu sekalian, dapat menggunakan fitur chat yang ada di aplikasi jika ada pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh panelis. Sebelum kita mulai presentasi, saya persilakan Bapak Denny sebagai JMPT Mitra Mandiri Informatika untuk memberikan kata sambutan. Baik, terima kasih Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu yang hadir di sini dalam keadaan baik, keadaan sehat, dan tetap menjaga keamanan dan kesehatan. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu telah meluangkan waktu untuk hadir di webinar kami. Ya, jadi webinar kami ini kami lakukan karena seperti kita tahu gitu ya, pandemi COVID-19 telah memaksa kita untuk melakukan adaptasi terhadap banyak hal. Tapi mungkin yang paling terasa adalah adaptasi terhadap cara kita bekerja dan cara kita berkomunikasi. Nah, salah satu yang terdampak besar menurut kami adalah kegiatan procurement sebetulnya. Kegiatan procurement atau pengadaan karena merupakan bidang yang cenderung sensitif terhadap kebutuhan untuk misalnya pencatatan dokumen, compliance terhadap SOP perusahaan, dan tentunya lebih dari biasanya, procurement dituntut menjadi lebih produktif. Jadi bukannya dengan keadaan ini dituntut untuk tidak produktif, tapi justru lebih produktif karena perusahaan perlu lebih punya agility dalam menghadapi kondisi yang baru ini, gitu ya, dalam menghadapi adaptasi terhadap kebiasaan-kebiasaan baru di masyarakat, kebiasaan konsumsi, maupun mungkin ada beberapa perusahaan yang harus melakukan kegiatan CSR sehingga perlu kecepatan dalam melakukan pengadaan dan sebagainya. Nah, kami melihat banyak perusahaan yang belum memiliki platform e-procurement yang mumpuni, gitu ya. Jadi kami berinisiatif untuk memberikan akses sementara ke platform Promise kami dengan tujuan membantu perusahaan Bapak atau Ibu dalam melaksanakan pengadaan dengan tata cara yang baik dan tetap produktif di masa adaptasi kita ini. Ya, harapan kami tentunya mungkin seiring berjalannya waktu, inisiatif kami ini juga bisa men-trigger, menjadi trigger gitu ya untuk Bapak Ibu sama-sama menyadari bahwa berinvestasi pada platform e-procurement yang baik itu merupakan investasi yang worth it, yang valuable. Nah, pembicara hari ini Pak Ismail Iqbal. Beliau ini adalah Chief Product Delivery kami. Jadi beliau ini orang yang tepat sekali untuk membicarakan ini karena punya kombinasi yang baik antara pengalaman implementasi, pengetahuan teknisnya juga mumpuni, dan punya visi terhadap seperti apa sih platform e-procurement di Indonesia ke depannya seharusnya, yang ideal seperti apa. Nah, beliau akan presentasi dan melakukan demo dengan beberapa tujuan. Mungkin salah satunya adalah memberikan insight bagaimana cara divisi procurement. Ini juga termasuk input dari beberapa teman kami yang sudah menggunakan Promise gitu ya, untuk tetap produktif di masa adaptasi ini tanpa mengesampingkan compliance. Lalu memperkenalkan Promise Cloud CSR, program kami ini, serta benefitnya apa aja nanti untuk Bapak Ibu. Dan yang ketiga juga memperlihatkan bagaimana platform kami dapat membantu pada titik-titik krusial saat melakukan pengadaan, misalnya menjaga dokumen flow, menjaga kualitas vendor, menjaga traceability dari komunikasi terhadap bersama dengan vendor gitu ya, dan mempercepat proses pengadaan in general, terutama untuk barang-barang yang dianggap esensial atau dianggap harus cepat ada, gitu ya, atau harus rutin ada, atau barang-barang itu harus selalu tersedia. Mungkin tanpa berlama-lama, saya persilakan ke Pak Ismet untuk melakukan presentasi. Pak Ismet. Oke, terima kasih Mas Denny atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal penting. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan hadir untuk mendengarkan
webinar kami. Oke. Sesuai yang Mas Denny sampaikan tadi, pada kesempatan kali ini saya akan coba paparkan apa sih program yang kami tawarkan dengan menggunakan platform Promise yang kami miliki, itu kira-kira ya, untuk menjaga agar proses supply atau procurement di tempat Bapak Ibu tidak terhambat di tengah situasi pandemik seperti sekarang ini, di mana kita terpaksa harus bekerja dari rumah. Ya. Oke, nah ini mungkin agenda yang telah Mas Denny sampaikan tadi juga. Goalnya mungkin sudah dapat gambaran ya, lalu nanti saya sedikit akan overview produk Promise kami. Kemudian apa sih bedanya dengan program CSR ini yang bisa saya katakan quick implementation ya. Jadi implementasinya cepat, dia lebih slim fungsi fiturnya, tetapi ini sudah bisa dimanfaatkan. Kami yakin sekali ini sudah bisa dimanfaatkan untuk melakukan eksekusi proses procurement di tempat Bapak Ibu sekalian. Lalu saya akan sedikit gambarkan juga implementation approach-nya, pendekatan implementasi kami seperti apa, gitu ya. Kenapa kita bisa implement ini nggak membutuhkan waktu yang lama, dan manfaatnya pun bisa segera dapat dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian semuanya di operasional procurement perusahaan Bapak Ibu saat ini. Lalu mungkin sesi terakhir nanti seperti yang tadi Mas Gilang sampaikan, kita bagi 2 sesi. Saya akan sedikit demokan preview aplikasi Promise CSR ini, sehingga Bapak Ibu bisa dapat gambaran gitu ya. Kita bisa melakukan proses ini dengan cepat gitu. Oke. Sebelumnya saya mengingatkan kepada Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur chat yang ada di aplikasi, nanti akan dijawab oleh para panelis. Terima kasih. Oke, iya. Maaf, saya lupa. Jadi langsung aja tulis, misalnya saya lagi presentasi, Bapak Ibu ada yang ditanya, langsung aja tulis di chat. Takutnya kalau nunggu terakhir itu udah lupa apa yang mau ditanyakan gitu kan. Nah, nanti mekanisme jawabnya kita case by case, kalau memang harus langsung saya jawab, atau nanti kita kumpulkan pertanyaan dan kita jawab setelah presentasi saya selesai. Oke, makasih Mas Gilang diingatkan. Oke ya, saya tekankan lagi yang Mas Denny sampaikan tadi, ini goal secara teknis langsungnya ya, kira-kira tujuan kita jalankan program ini adalah pertama, agar klien kami dapat dengan cepat mendapatkan manfaat dari penggunaan aplikasi Promise ini gitu. Nah ini agak berbeda kalau kita implementasi secara premis, tidak secara tidak based on cloud gitu. Waktu implementasinya cukup panjang, tapi kalau ini enggak. Waktu implementasinya kurang lebih 1 atau 2 minggu ya, paling lama 2 minggu. Kalau misalnya kita bisa kerjasama dengan cepat, harusnya 1 minggu itu udah siap digunakan, udah go live, kita setup, kita konfigur bareng. Lalu yang jelas, meski ini aplikasinya slim gitu kan, tetapi Bapak Ibu sudah bisa memanfaatkan modul core proses procurement kita dengan beberapa metode. Jadi nggak hanya direct purchase aja, dan tentu kita tetap jaga compliance-nya. Seperti yang tadi Mas Denny sampaikan, salah satu fungsi dari aplikasi kita di sini itu bisa menghasilkan output-output yang otentik bisa dijadikan sebagai dokumen-dokumen resmi. Dan itu kita dalam rangka untuk menjaga compliance. Memang sih proses pengadaan khususnya untuk barang-barang yang sederhana itu tanpa sistem pun Bapak Ibu bisa lakukan ya. Bisa telepon, bisa WA, langsung kirim, nego di situ secara verbal gitu kan. Tetapi mungkin dokumen-dokumen otentiknya nggak bisa diperoleh. Gitu. Nah, itu mungkin bedanya dengan sistem ini. Oke, sebelum saya bicara lebih jauh apa itu program Promise CSR, gimana kalau Ibu mau register, cara implementasi, bagaimana apa yang disiapkan, saya ingin sedikit gambaran. Kita punya produk Promise, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu ya produk kami, produk Promise. Selama ini kita implementasinya secara premises. Jadi kita install di klien kita, di server, dan mereka akan menggunakan secara internal, tetapi aksesnya bisa di-publish ke web, sehingga vendor bisa langsung berinteraksi dengan sistem yang ada. Nah, kami sudah cukup banyak implementasi produk kami di perusahaan BUMN maupun di swasta ya. Produk ini sudah cukup lama kita develop.
mungkin sudah hampir 2 dekade ya, sekitar lebih dari 15 tahun. Nah, fitur-fiturnya secara garis besar ada 5 modul dan cukup lengkap gitu yang secara premis kami pasang. Itu ada modul core procurement-nya, di mana modul core procurement ini sebenarnya proses eksekusi pengadaan dengan beberapa metode, baik itu dengan cara auction, bidding, pemilihan, penunjukan, lelang, satu sambung seperti itu. Jadi metode-metode pengadaan yang cukup ribet di BUMN pun itu kita udah cukup udah comply dengan proses itu. Lalu ada lagi fitur modul vendor management, di mana vendor management sebagai gerbang untuk pengelolaan data rekanan. Nah, di aplikasi kami yang lengkap, vendor management di situ sampai ke fitur vendor performance segala macam, due diligence proses, profiling yang detail itu sudah ada, sehingga kita benar-benar bisa memperoleh database rekanan yang terverified gitu ya, terverified. Jadi istilahnya nggak rekanan yang abal-abal lah, kita benar-benar punya rekanan yang verified. Lalu ada lagi fitur kontrak manajemen. Kontrak manajemen ini pengelolaan data kontrak setelah proses procurement, mulai dari generate, kita buat kontrak, monitoring, kemudian proses perubahan kontrak yang istilah di kita itu banyak menggunakan istilah addendum gitu ya, kemudian monitoring, early warning system gitu, sampai nantinya ujung dari kontrak ini kita ada sedikit modul yang men-trigger proses pembayaran. Jadi nanti data payment-nya bisa keluar dari aplikasi Promise yang dikirim ke bagian pembayaran. Kemudian ada lagi modul monitoring ya, monitoring budget. Jadi memang cukup komplit. Nah, pada program CSR kami kali ini, kami tidak mengimplementasikan semua modul Promise yang kita punya. Jadi baik gambarnya seperti ini. Untuk Promise Cloud, kita hanya implementasikan 3 modul ini. Tetapi kami yakin dengan 3 modul ini sudah cukup membantu proses eksekusi pengadaan di tengah situasi pandemik sekarang. Karena apa? Proses procurement yang ada pun sudah cukup banyak gitu yang modul yang bisa digunakan. Nanti di slide berikutnya saya coba gambaran cepat aja. Kira-kira perbedaan yang kami implement di versi cloud untuk program CSR ini dengan yang premis seperti apa. Tapi sekali lagi kami tekankan, aplikasi yang kami implementasikan Promise Cloud untuk CSR ini, kami sangat yakin udah bisa memenuhi kebutuhan untuk eksekusi proses pengadaan. Karena apa? Di modul vendor management kita udah buka untuk fitur vendor registrasi dan verifikasinya. Ya, jadi nanti vendor Bapak Ibu itu bisa registrasi langsung ke sistem Promise Cloud kita. Verifikasinya tetap ada di Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Jadi kami menyediakan platformnya, sehingga Bapak Ibu dan vendor yang ada di Bapak Ibu bisa akses langsung. Nanti di vendor manajemen itu ada vendor registrasi, verifikasi, kemudian di proses procurement-nya itu Bapak Ibu sudah bisa mengeksekusi mulai dari user buat PR, ya, buat request. Oke, sebelum PR itu ada alokasi anggarannya, buat request, lalu proses procurement-nya udah bisa memenuhi beberapa metode pengadaan. Kita udah bisa memprovide proses pengadaan di Bapak Ibu dengan beberapa metode pengadaan, yaitu penunjukan langsung, kemudian pemilihan, lelang, maupun direct purchase. Direct purchase kita sudah menggunakan modul e-katalog, itu juga kita implementasikan. Nah, modul e-katalog ini sekarang banyak yang request ke kita, mereka minta tambahan fitur ini. Karena apa? Modul ini bisa mempersingkat proses pengadaan yang panjang, tetapi tetap comply. Dan tool yang kita pakai di e-katalog ini sudah seperti marketplace gitu ya, sudah seperti marketplace. Jadi di situ nanti kita bisa searching item, searching vendor, kita compare, kemudian kita tinggal add to cart, langsung dia rilis PR untuk dilakukan proses pengadaan ke bagian procurement. Lalu si user yang membuat PR pun bisa monitor status request dia udah sampai mana. Nah, mengapa proses direct purchase ini tetap comply gitu ya? Karena di sistem kita semua udah dikelola melalui kesepakatan sebelum masuk e-katalog. Jadi bisa seperti itu. Walaupun di aplikasi program CSR ini kami buka ya e-katalog di sini, Bapak Ibu bisa langsung direct purchase ke katalognya vendor maupun yang sudah ada di list kesepakatan harga atau dalam satu kontrak payung. Gambaran yang mudahnya mungkin seperti ini.
pengadaan kayak ATK itu harusnya selalu ada rutin di tiap kantor. Kalau Bapak Ibu punya cabang, pasti dia butuh rutin. Kalau kita kelola itu saya rasa cukup merepotkan gitu ya. Apalagi kalau kita modulnya lelang, bentuknya lelang, kita harus siapkan gudang gitu kan. Nah, gudang itu biaya dan tentu akan banyak masalah manajemen lainnya. Dengan fitur e-katalog ini, itu Bapak Ibu bisa purchase kapan dibutuhkan gitu. Jadi nggak ada lagi istilah nyetok barang. Mungkin kira-kira itu fitur yang akan kami implementasikan di Promise Cloud program CSR ini. Jadi sekali lagi kami tekankan, meski kami implementasi fiturnya slim, ya tidak kompleks seperti yang premis, tapi kami sangat yakin ini sudah cukup sangat membantu proses eksekusi pengadaan. Oke, nah ini gambaran yang saya ceritakan secara garis besar tadi. Untuk modul vendor manajemen aja, fitur yang di premis cukup banyak ya Bapak Ibu ya. Kita bisa lihat apa namanya, ada fitur profiling yang detail, vendor performance itu yang versi lengkapnya. Tapi di Promise CSR ini kita nggak sampai sana. Kita hanya registrasi data vendor, pembentukan data vendor dan diverifikasi, gitu ya. Nah ini yang modul-modul yang ada di Promise Cloud. Jadi cukup dapat gambaran perbedaan premis dengan Promise Cloud. Tetapi tetap ya, kita ada notifikasi legal dokumen, segala macam itu untuk menjamin bahwa rekanan kita cukup verified. Kemudian untuk proses procurement pun sudah cukup untuk ke proses yang program CSR ini. Untuk yang komplit itu, yang premis kita ada multi winner gitu kan, kemudian ada SLA-nya, kita monitor. Nah di sini nggak ada fitur-fitur itu. Itu aja sih bedanya gitu. Kemudian dengan Promise Cloud, proses pengadaan dengan beberapa metode tadi sudah bisa dilakukan. Ya, evaluasi harga satuan, total, merit point, passing grade, gugur, metode-metode itu sudah bisa digunakan. Lalu ini yang saya ceritakan panjang lebar tadi tentang e-katalog gitu ya. Perbedaannya, kalau yang premis itu ada fungsi join PR, konsolidasi PR. Itu artinya apa? Beberapa banyak PR kita bisa konsolidate jadi satu PO dan satu proses. Tetapi ujungnya nanti, bukan satu proses, ujungnya nanti bisa ke beberapa vendor kalau dia pakai multi winner. Kalau di sini, kalau yang di Promise CSR ini, fungsi join PR-nya nggak ada. Tetapi Bapak Ibu sudah bisa membuat proses dari PR sampai PO. Ya. Ini sedikit gambaran aja apa sih perbedaannya yang premis dengan Promise CSR ini. Karena goal kita tadi adalah implementasi cepat, manfaat cepat dirasakan, dan tetap comply, dokumen bisa kita hasilkan. Ya ini yang saya jelaskan tadi tentang Promise e-katalog, fungsi apa aja yang bisa dimanfaatkan di program Promise CSR ini. Tetap bisa kita lakukan fungsi-fungsi seperti yang ada di marketplace ya. Nanti kita bisa compare, kita bisa searching gitu. Nah, sebelum saya jelaskan metode implementasi kami, apa aja yang harus Bapak Ibu siapkan, di sini saya tekankan lagi kira-kira added benefit yang bisa Bapak Ibu peroleh dengan join ke kita menggunakan aplikasi Promise Cloud ini. Dan di kondisi pandemik sekarang, kita menyediakan akses secara gratis. Bisa dicoba, bisa dipakai untuk operasional langsung gitu ya. Sehingga manfaat yang bisa diperoleh, pertama, tentu transaksi semua online ya. Karena ini yang sangat kita perlukan di kondisi saat ini. Kita ingin proses pengadaan tetap jalan, tetapi tetap ada social distance-nya terjaga gitu. Kita nggak perlu ketemu langsung dengan vendor. Semua dilakukan secara online dan tetap comply. Kemudian implementasi sampai live-nya seperti yang saya katakan tadi, waktunya cukup singkat, jadi nggak perlu persiapan terlalu lama. Lalu output yang dijadikan dokumen autentik bisa kita hasilkan, compliant tetap terjaga. Dan hal yang paling penting adalah kegiatan supply di tempat Bapak Ibu tidak berhenti.
kebayang gitu ya, kalau supply berhenti, berarti proses produksi juga berhenti. Kalau misalnya bisnis Bapak Ibu manufaktur, ya produksinya berhenti gitu ya. Dengan kita tetap jaga supply tidak berhenti, produksi tetap jalan, secara langsung kita udah turut berkontribusi bagi negara ini untuk menjaga perekonomian Indonesia tetap berjalan. Oke, proses pengadaan bisa lebih cepat. Nanti saya coba tunjukkan satu siklus pengadaan direct purchase gitu ya, dari PR ke PO itu nggak perlu waktu lama. Lalu semua proses transaksi termonitor. Ya jelas ya, semua entitas yang terlibat dalam sistem procurement dia bisa monitor. Ada dashboardnya. Requester bisa lihat permintaan saya sampai mana, statusnya udah di-approve atau belum, oh lagi di order ke klien, oh ke vendor, oh vendornya lagi mau menyiapkan delivery, itu semua termonitor. Termasuk adalah user-user level eksekutif. Dia bisa monitor total budget yang terserap berapa, yang lagi jalan berapa gitu. Nah, itu kelebihan yang langsung dapat Bapak Ibu rasakan dengan sistem aplikasi ini. Oke, seperti yang saya katakan tadi, berkali-kali saya katakan implementasi kita tidak membutuhkan waktu lama, 1 atau 2 minggu gitu ya, itu sudah bisa live. Tentu implementation approach-nya agak berbeda dengan aplikasi Promise yang kita implementasikan secara premis yang telah kami lakukan di beberapa klien kita sekarang. Dalam waktu 1 atau 2 minggu ini kira-kira kegiatan awal yang harus dipersiapkan. Yang pertama, nanti Bapak Ibu tinggal registrasi, nanti kunjungi website promise.co.id ya, promise.co.id. Di situ ada tombol registrasi. Setelah Bapak Ibu registrasi di sana, sales kami akan call. Sales kami akan call. Di situ akan ada kesepakatan yang kita sama-sama harus tahu di depan, gitu ya. Bapak Ibu nanti akan dijelaskan fitur-fiturnya apa saja, kemudian implementasinya akan seperti apa, dan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kalau ini semua sudah clear, kita udah sepakat, baru kita mulai nanti persiapan data-data untuk proses transaksi agar bisa dilakukan. Ya, mungkin waktu cukup 1 atau 2 hari di preparation untuk persiapan data. Nanti kami akan kirimkan format data pre-reg yang harus diisi oleh Bapak Ibu sekalian. Data itu meliputi pertama data organisasi perusahaan. Data pokok perusahaan tuh ada nanti ya, alamat, kemudian nama perusahaan gitu kan, kemudian data-data yang ada di SIUP gitu kan. Lalu data organisasi perusahaan sangat penting, bagian user procurement-nya ada di mana gitu kan, siapa yang melakukan approval. Nah, seperti itu akan kita set up. Jadi nanti kita akan deliver form, Bapak Ibu minta isi form itu untuk dikembalikan ke kita. Kemudian data usernya, kemudian role itu adalah siapa yang bertindak sebagai apa gitu ya. Misalnya si A sebagai approval, si B dia sebagai buyer, nah kayak gitu. Nanti kita akan deliver formnya, Bapak Ibu silakan isi. Tentu kami tetap akan dampingi ya, nggak kami lepas. Kita tetap kontak jalan, cara pengisiannya nanti kita guide. Oke, kalau itu sudah siap data prediknya, kemudian adalah tugas kami. Tugas kami akan melakukan setup dan konfigur. Setup dan konfigur, mungkin memakan waktu 1 hari. Besoknya kita udah bisa mulai simulasi dan sekilas training singkat. Gitu ya. Training singkat ke Bapak Ibu sekalian. Tentu trainingnya memang singkat, tapi kami tetap lengkapi, nanti materinya kami deliver adalah hands out, user guide cara pemakaian, bahkan mungkin nanti ada video yang kita buat ya, yang Bapak Ibu bisa tonton gitu, bisa kelihatan, karena zaman sekarang ya, untuk user guide segala macam tuh orang banyak yang taruh di YouTube. Nah, kira-kira seperti itulah, gimana cara pakainya gitu, tuh kelihatan. Jadi meskipun trainingnya singkat, kami tetap attach dengan dokumen-dokumen pendukung. Oke, kalau sudah kita set up, kita sudah training, Bapak Ibu sudah pelajarin, sistem sudah siap go live sebenarnya. Untuk bisa melakukan transaksi support procurement, pertama ya database vendornya harus masuk, kan? Tentu nanti akan kita Bapak Ibu akan guide rekanan supaya registrasi. Nah, saran kami persiapan data rekanan itu karena kita butuh cepat ya.
sedapat mungkin prioritaskan rekanan-rekanan yang memang dalam waktu dekat akan ikut transaksi procurement di tempat kita. Saya yakin Bapak Ibu sekarang udah punya database rekanan, mungkin ada yang punya 500 data rekanan, 1000 data rekanan, 2000 data rekanan, gitu kan. Nah, itu nggak perlu dimasukkan semua. Prioritaskan yang memang mau kita libatkan di dalam lelang kita. Misalnya Ibu melakukan pemilihan langsung terhadap 10 rekanan, nah 10 rekanan itu masukkan. Kalau itu sudah masuk, cara memasukkan pun bisa kita serahkan langsung ke rekanan, kita hanya verifikasi. Jadi nanti rekanan akan kita kasih user login, Bapak Ibu yang memberikan ke mereka ganti passwordnya, dia registrasi sendiri, kita verifikasi. Harusnya dalam waktu 1-2 hari untuk persiapan satu buah lelang atau satu buah pengadaan, data rekanan sudah terbentuk, lalu masuklah ke proses procurement operation. Nah, procurement operation ini sekarang udah kerjaannya bayar nih. Bapak Ibu mulai allocate anggaran, requester meminta buat PR, buyer melakukan eksekusi pengadaan dengan beberapa cara. Dan selama penggunaan aplikasi oleh procurement operasional, tim kami akan selalu support. Nanti kita akan buka link, kita buka channel dengan beberapa metode, bisa by phone, bisa by messenger gitu ya. Kita buka channel by email, kita akan selalu support. Ada tim helpdesk kami juga yang telah siap untuk mendukung operasional Bapak Ibu sekalian. Oke, nah ini kira-kira gambarannya, jadi nampak jelas ya apa yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu, apa yang menjadi tanggung jawab kami. Kami menyediakan platformnya, kami mensupport cara pemakaiannya, kami juga menjaga sistemnya tetap berjalan, operasionalnya semua adalah otoritas Bapak Ibu sekalian yang telah meregistrasi perusahaannya ke sistem Promise Cloud CSR ini. Oke, nah ini mungkin yang saya ceritakan tadi, beberapa data prereq yang dibutuhkan ya. Administrasi kesepakatan penggunaan Promise ya ini sebenarnya apa ya, agreement antara kami sebagai penyedia platform dengan Bapak Ibu yang akan menggunakan sistem. Kita harus sepakat kira-kira batasannya apa tanggung jawab masing-masing. Itu kita sepakati, nanti ada dokumen standarnya. Lalu Bapak Ibu harus siapkan data pokok perusahaan. Ini sebenarnya data prereq yang tadi kita sampaikan, data organisasi, terutama unit yang terlibat dalam proses procurement, user pengguna beserta role-nya, workflow-nya bakal seperti apa, approval bertingkatnya akan bagaimana gitu kan, itu nanti akan kita set up. Oke, nah untuk data kelengkapan vendor ini juga harus disiapkan, disampaikan ke rekanannya biar mereka saat registrasi datanya udah siap gitu, jadi hanya tinggal melakukan entry. Sama data perusahaan, data rekening banknya, segmentasi perusahaan dia, segmentasi itu kalau di kita itu seperti bidang sub-bidang lah ya, yang sesuai dengan SIUP. Karena ini akan mempengaruhi nanti proses sourcing saat kita mencari kategori vendor. Lalu dokumen legal perusahaan, dia scan, dia upload, kita yang verifikasi. Ya. Dan profiling lainnya, sampai ke data keuangan perusahaan. Ini untuk menjaga agar rekanan yang masuk itu benar-benar verified gitu ya. Benar-benar sudah lolos dan mereka layak untuk kita undang dalam kegiatan procurement kita. Oke, itu kira-kira bayangan secara garis besar. Saya tadi udah sampaikan program kita ini sebenarnya apa sih, bedanya premis dengan yang Promise Cloud Implementation di program CSR ini apa, lalu benefit tambahan yang dapat Ibu rasakan apa, kemudian metode implementasi apa aja yang harus disiapkan, apa yang menjadi tanggung jawab Bapak, Ibu, dan sekalian, dan kami, kalau ingin join di sistem kita, gitu yang tadi udah cukup saya jelaskan. Saya yakin presentasi saya nggak bisa banyak waktu ya, kalau mau penjelasan detail, jangan segan-segan nanti kontak ke sales kami, kita bisa lakukan assessment lebih lanjut lagi. Oke, nah ini kira-kira sebelum demo dimulai, saya coba gambarkan prosesnya seperti ini yang bisa diperoleh dengan sistem kita. Oke. Beberapa entitas yang bisa terlibat dengan sistem procurement yang udah Bapak Ibu setup, dimulai dari rekanan, kemudian manajemen yang mengapprove, lalu user yang punya anggaran gitu ya, dia mengalokasikan anggaran. Jadi mungkin ini salah redaksi, bukan membuat anggaran, tapi mengalokasikan. Karena aplikasi kita ini bukan sistem budgeting ya Bapak Ibu ya, jadi nggak ada sistem budgetingnya. Di kita hanya mengalokasikan, mengentrikan anggaran yang sudah final untuk siap dieksekusi di proses pengadaan. Lalu nanti ada user yang request ya, request nih,
dia membuat PR ya, membuat PR, planning dia mau minta apa gitu kan. Dan saat dia membuat PR pun, fitur yang ada di kita, dia sudah bisa langsung dari e-katalog maupun dari non-e-katalog. Ya. Dia bisa menentukan item dari master katalog yang sudah ada di database rekanan, atau memang belum ada. Kalau yang sudah ada, nanti larinya bisa ke direct purchase. Tergantung dari kebijakan yang ada di buyer. Jadi wewenang buyer menentukan ini request-nya mau dilelang, mau di direct purchase, atau mau pemilihan. Setelah requester membuat, dia akan submit PR-nya, PR diverifikasi, di sini akan kelihatan metode-metode pengadaannya. Jadi nggak hanya direct purchase aja, ya, udah bisa ada proses lelang, kemudian pemilihan, penunjukan, sampai proses itu dilakukan. Semakin kalau kita memilih lelang, itu prosesnya akan lebih panjang dibanding proses penunjukan langsung atau direct purchase. Ini semua tergantung ini polisi yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian, karena banyak ya pengalaman kami implementasi, perusahaan itu mengkategorikan metode pengadaan berdasarkan dari nilai. Kalau nilainya besar nggak boleh ditunjuk, harus lelang, seperti itu. BUMN rata-rata seperti itu. Oke. Ada juga beberapa perusahaan yang sesuai dengan kategorisasi kelompok barang. Kalau memang itu barang-barang produksi, dia berisiko kalau dilelang, dia udah punya rekan dalam satu kontrak payung, ya mereka direct purchase dengan kontrak payung sebelumnya. Ya, metode-metode itu sudah bisa terakomodasi dalam sistem kita yang program CSR ini. Sampai ujung-ujungnya nanti adalah PO gitu ya. Jadi PO ini akan direct diterima oleh rekanan yang kita tunjuk saat proses pengadaan. Jadi sistem di Provinsi CSR ini dimulai dari rekanan registrasi, proses pengadaan jalan, PR, sampai ke PO. Itu kira-kira gambaran secara garis besarnya fitur-fitur yang bisa digunakan. Oke, saya coba buka aplikasinya ya, sudah buka salah aplikasinya, saya tunjukkan. Jadi nanti kalau memang Bapak Ibu ingin berminat join ke Provinsi CSR kita, kunjungi website ini, nanti ada form registrasinya. Tinggal diisi, sales kami akan kontak lebih detail. Ini adalah aplikasinya, kita udah publish aplikasi kita di environment cloud ya, environment cloud kita udah publish, sehingga akan terjaga gitu ya, terjaga reliability-nya biar cukup tinggi gitu, bisa 99% aplikasi kita nyala gitu, nggak mati. Oke. Bapak Ismet, sebelum kita ke aplikasi, ada pertanyaan dari Bapak Aji Sandi. Untuk modul e-katalog sebelumnya, yang saya dengar vendor akan memasukkan profil item mereka. Apakah bisa kita lakukan secara manual dari tim procurement untuk barang atau jasa tertentu dengan quotation terbaru dari vendor? Oke. Ya, terima kasih ya. Saya coba jawab. Dari Pak Aji Sandi ya. Untuk modul katalog, vendor akan melakukan profil item mereka. Oke, iya Pak. Seperti yang saya jelaskan tadi, nanti itu vendor itu memang dapat akses, dia bisa memasukkan item sesuai yang dia miliki gitu kan. Tetapi gitu ya, item itu nanti akan terbagi dua Pak. Bapak Ibu bisa melakukan adjustment ke mereka. Oke, price list kamu sekian. Saya akan direct purchase ke Anda, tapi kita harus sepakat dulu harganya sekian. Nah, itu yang mungkin nanti akan jadi katalog yang bisa Bapak Ibu define manual, gitu kan. Jadi nanti tetap ada ruangnya gitu, tetap ada ruangnya. Bapak Ibu bisa masukkan data item katalog secara detail berdasarkan quotation mereka yang terakhir. Artinya itu udah ada deal-dealnya itu ya. Dan itu yang akan nampak, yang akan bisa langsung diorder nanti di purchasing. Jadi saya katakan bisa dilakukan secara manual tuh artinya yang memasukkan Bapak Ibu sendiri kan, karena udah ada kesepakatan harga deal-deal tertentu kita supaya dapat harga yang lebih efisien. Saya jawab bisa Pak, bisa dilakukan. Oke, saya lanjutkan ya kalau nggak ada pertanyaan lain. Nanti kalau memang kurang clear atau jelas
Bapak bisa tanya lagi, saya jawab setelah sesi demo aplikasi. Oke, Pak Ismet, ada pertanyaan berikutnya. Oke. Itu bisa dilihat. Untuk aplikasi ini bisa nggak diringkan dengan enggak gitu? Oke. Untuk aplikasi ini bisa dilinkinkan dengan proses di aset manajemen atau terpisah, karena terkadang peran itu ada pengadaan untuk aset. Oke. Gini Bapak Ibu ya, Ibu Susanti Wulandari. Sistem kita ya. dari Elnusa. Ini nggak kelihatan. Iya. Oke. Gini, proses procurement kita itu memang secara cloud ya Bu ya, secara cloud. Kalau memang Ibu ingin integrasi, saat ini belum bisa untuk yang program CSR ini, gitu. Belum bisa. Tetapi kalau kita bicara masalah pengadaan aset, nanti saya lihatin slide-nya. Saat membuat alokasi anggaran, di situ sudah ada 2 tipe alokasi anggaran, Bu, Ibu Santi. Di situ ada untuk aset, ada juga untuk operasional. Jadi istilahnya CAPEX dengan OPEX ya, operational expenditure dengan capital expenditure. Nah, di situ dipilih sehingga nanti nggak akan hilang tuh Bu laporannya. Ini sebenarnya pengadaan barang aset atau pengadaan barang non aset sih, gitu ya. Jadi mungkin di situ linknya, tapi tetap alokasi anggarannya dientrikan secara manual Bu. Manual, tetapi udah bisa kita define itu tuh untuk belanja aset atau non aset. Sehingga sampai ujung nanti PO pun kita tahu, oh ini barang untuk aset atau non aset gitu. Nah, setelah barang deliver tentu itu udah bagian dari ERP yang ada di tempat Ibu. Jadi memang kita untuk yang versi cloud ini nggak bisa ada interfacing langsung ke sistem yang ada di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Begitu kira-kira. Ya. Mungkin itu dulu pertanyaan untuk sekarang. Kita bisa lanjut ke demo dulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditulis lagi. Silakan Pak Ismet. Oke, kita lanjutkan. Ini mungkin demo aplikasinya ya. Pertama, saat login di sini promisecloud.co.id/csr itu langsung masuk ke portal. Portal ini ya sebagai apa sih landing page lah ya, orang login lewat sini. Kemudian vendor mau daftar tinggal klik pendaftaran gitu ya. Jadi ini portal secara umumnya seperti ini. Lalu saya mulai dari kalau misalnya si vendor registrasi gitu ya. Dia klik pendaftaran, maka akan nampak form seperti ini. Dia isikan data loginnya dia. Ada beberapa field yang memang mandatory, ada yang enggak gitu kan, dia harus isikan, dan ada juga yang dia bisa kosongin. Oke. Nah, di sini saya coba tunjukkan form registrasinya. Nah, setelah rekanan itu registrasi, nanti akan ada proses approval. Ya, approval. Tentu untuk mau-approve ini, approver akan lihat data detailnya ya. Di sini sudah cukup lengkap apa aja yang harus dientrikan. Ada data pengalaman perusahaan gitu ya. Ini biasanya data list kontraknya akan nampak di sini. Kemudian data dokumen legalnya gitu kan. Dokumen-dokumen legalnya itu apa aja. Nah, di sini kelihatan semua sampai ke expire-nya tanggal berakhir kapan. Nah, tanggal expire ini nanti sistem secara otomatis nih Bu akan jalan. Kalau ada dokumen mau kadaluarsa, dia akan notifikasi by email, mereka disuruh ngupdate. Kalau mereka nggak ngupdate, ada dokumen krusial yang dia kadaluarsa, dia nggak akan bisa ikut lelang sebelum itu diperbarui dan diverifikasi. Kayak gitu sih, metode-metode pengelolaan data rekanan itu secara rinci di fitur ini tetap ada. Cukup banyak datanya ya, data peralatan profiling peralatan perusahaan, kemudian ini data banknya, data bank itu adalah nomor rekeningnya dia, ini akan nanti digunakan saat diproses pembayaran kan. Lalu ini setelah data ini terlengkap terisi, maka dia udah bisa ikut proses pengadaan. Nah, di menunya si vendor pun dia bisa manage banyak ya. Dia bisa manage delivery receipt-nya, dia bisa manage PO yang datang ke dia bisa lihat yang lagi di booking. Kemudian dia bisa ikut proses pengadaan di lelang mana aja yang dia ikut kalau Bapak Ibu undang dia melalui proses lelang gitu ya. Dia bisa lihat saya diundang di pengadaan mana aja nih kalau datanya ada. Ini dari sisi rekanan telah dia terdaftar. Lalu ini adalah
login sebagai orang yang membuat budget atau anggaran. Nah, nanti saya akan coba tunjukin di mana tadi yang CAPEX dengan OPEX-nya ya. Nah, semua user yang login itu akan dapat informasi dashboard seperti ini ya, Bapak Ibu sekalian. Dan dashboard ini pun disesuaikan dengan role-nya dia gitu. Karena dia ini sebagai orang yang allocate anggaran, dia bisa monitor total anggaran yang udah diallocate dia berapa, yang udah di booking proses pengadaan ini artinya yang udah diinitiate ya, yang udah terpakai artinya udah selesai gitu kan. Kemudian sisa anggarannya berapa? Ini nampak di sini sih lagi proses pengadaan semua 1,7 M dari budget dia yang punya 36,5. Nah, kayak gini dashboard ini adalah dashboard operasional yang bisa dilihat langsung oleh user sesuai role-nya. Oke. Nah, setelah itu alokasi anggaran dibuat. Alokasi anggaran dibuat. Ini saya katakan tadi Ibu Santi, ini idealnya kalau di sistem premis kita dia langsung synchronize ke aplikasi ERP. Jadi dia nggak di entry. Nah, karena ini promise cloud, fitur kita terbatas, kita mau implementasi cepat, ini dientrikan manual, gitu, dientrikan manual. Oke, nah entry-nya ini langsung ya, langsung kita masukkan kode alokasi anggarannya. Biasanya bentuknya dia kayak sewa gitu ya, akun ya akan berjalan seperti itu, bisa auto generate. Nah di sini ada tipikal anggaran kita itu mau CAPEX atau OPEX. Nah dengan ditandain seperti ini sampai ujung terketahuan, oh ini belanja kita untuk investasi, oh ini belanja kita untuk operasional, gitu kira-kira. Jadi budgetnya seperti apa. Nah ini contoh yang udah dientrikan, dan di sini pun kelihatan secara tabular budget berapa, yang terbooking berapa, sisanya berapa. Oke, semuanya nampak di sini ya. Oke, nah ini setelah anggaran dialokasikan, saya di sini langsung simulasikan login sebagai requester, orang yang membutuhkan katalog barang atau jasa. Dia akan minta nanti ya. Dia akan minta katalog jasanya seperti apa. Di sini pun sama, dashboardnya kelihatan di sini, butuh verifikasi berapa, proses perhukuman berapa, kemudian dia membuat PR-nya, itu cukup mudah. Jadi saya tunjukkan langsung dengan menggunakan e-katalog. Jadi dia buka e-katalog ini, kelihatan di sini seperti marketplace, dia langsung add to cart, gitu ya. Dari add to cart inilah nanti akan diproses langsung ke buat PR. Sederhana sekali gitu ya. Tuh, dia langsung buat PR. Nanti dia langsung bikin PR. Nah ini. Jadi kelihatan barangnya ini, langsung dia create PR. Create PR nanti ada beberapa informasi tambahan yang harus dia isi. Itemnya apa, shippingnya kemana, alamatnya. Jadi ini sudah memungkinkan requester itu request barang tapi delivernya nggak ke dia. Dia bisa memintakan untuk unit lain yang mungkin ada cabang nggak satu alamat dengan dia. Gitu kan. Informasi ini yang nanti akan langsung generate jadi PO dan dikirimkan ke vendor gitu kan. Jadi vendor bisa langsung lihat, oh ini shippingnya kemana gitu. Ini mungkin ada dokumen of condition yang bisa diupload, syarat-syarat kondisi gitu ya, kesepakatan yang di itu. Lalu kita tentukan metode approval-nya akan seperti apa. Ini yang saya katakan tadi, saat pre-rec kita siapkan approval di tempat Bapak Ibu, bagaimana kita mau men-setup ini gitu ya. Jenjang approval-nya bagaimana. Di sini saya buat hanya cuma satu approval gitu. Lalu setelah dia request, nanti di requester ini bisa langsung dia cetak dokumen PR-nya. Ini contoh dokumen PR yang udah dia buat ya. Dan dia bisa monitoring statusnya. Lagi ada yang perlu verifikasi, ada yang lagi procurement proses, lagi ada proses pengiriman, nih kelihatan semua ya. Dan dia bisa langsung cetak sebagai bukti otentik kalau dia perlu hard copy, kalau dia udah buat PR. Nah ini contoh PR yang udah dia cetak. Jadi ini proses permintaan yang cepat gitu ya. Dia bisa langsung buka katalognya, dia request, lalu PR-nya terbentuk. Nah, selanjutnya permintaan dari requester ini akan ke deliver ke tim buyer ya, yang akan melakukan proses pengadaan. Ini pun sama, dashboardnya dia, menu dia lebih banyak, gitu kan. Di sini saya lihat ada PR-nya, ada list PR, lalu list PR ini akan saya verifikasi. Oke, nah di proses verifikasi inilah buyer itu akan menentukan metode pengadaannya akan seperti apa. Gitu ya. Ini karena setting organisasi workflow-nya hanya 2 ya, dengan procurement proses dan direct PO. Di procurement proses ini nanti macam-macam, bisa lelang, bisa tunjuk, bisa pemilihan gitu kan, atau direct PO. Direct PO ini yang langsung kita order ke vendor. Jadi si vendor nanti akan dapat notifikasi, oh ada PO masuk, dia langsung bisa eksekusi.
Nah, di sini saya pilih yang direct PO aja contohnya, ya, direct PO. Jadi tadi ada permintaan notebook, si requester itu langsung ambil dari katalog sehingga langsung ke bawah dia udah milih vendornya gitu kan. Proses pengadaannya dia pakai direct PO, maka otomatis langsung vendor ini. Tapi kalau proses pengadaannya nggak direct PO, nanti akan bukan vendor ini, akan ada proses pemilihan, lelang, dia ngundang beberapa rekanan gitu ya. Oke. Nah, ini kira-kira monitoring PR-nya kelihatan semua yang ada di monitoring PO yang ada di buyer. Monitoring PO kelihatan yang on proses, yang lagi request, yang lagi proses approval, dan dia bisa langsung detail lihat satu-satu. Oke. Nah, setelah PO terbentuk, si buyer pun nanti bisa merubah kalau memang ada yang perlu dirubah dari data PR-nya. Ya. Lalu setelah ini dibuat menjadi PO, ini nanti akan tetap dokumen otentiknya keluar, dia bisa cetak, gitu kan? Bisa cetak PO ini sebagai dokumen otentik dari buyer. Jadi PR-nya dari proses nih, proses dia langsung shippingnya sesuai dengan permintaan. Nah, PO ini nanti akan otomatis masuk ke rekanan tadi. Ini login rekanannya Bapak Ibu ya. Dia bisa lihat, oh ada order di saya, ada beberapa PO. Dia bisa lihat, lalu ini bisa langsung dieksekusi oleh si vendor, dia akan pencet satu tombol, dan nanti semua akan tahu, oke, PO saya udah dibuka oleh vendor, dia sekarang lagi dalam proses. Gitu. Dan PO-nya pun sama, akan bisa dicetak, dilihat dari sisi vendor. Gitu. Jadi, sekali lagi, ini hanya satu gambaran singkat proses pengadaan yang direct purchase. Direct purchase artinya udah ada di sistem e-katalog. Kalau memang Bapak Ibu nggak mau pakai e-katalog pengadaannya, tadi metode pengadaannya tinggal dipilih pakai procurement proses, maka akan berlakulah proses procurement yang cukup panjang, sesuai dengan login user yang tadi. Mungkin nanti akan melalui proses pra-pengadaan, melakukan inisiasi, kemudian dari inisiasi ini akan ditentukan lagi metodenya merit point atau apa, itu tetap bisa dilakukan di sini semua. Aturan-aturan mainnya gitu kan ya, aturan mainnya, kemudian kita akan create HPS-nya, ini sama lah seperti proses pengadaan yang panjang gitu ya. Jadi jangan khawatir, meski kita udah siapkan aplikasi versi slimnya Promise gitu ya, kami yakin ini udah bisa dimanfaat untuk eksekusi proses pengadaan yang sifatnya langsung maupun lelang. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau memang ada pertanyaan, silahkan. Nanti bisa kita langsung jawab, kita bisa diskusi. Oke, beberapa pertanyaan. Oke, gimana Mas Gilang? Oke, sebentar ya Pak Ismet. Oke. Ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Daniel dari PT Alnusa, Pak Ismet. Oke. Muhammad Daniel, ini sepertinya untuk Promise CSR apakah bisa diaplikasikan ke aset manajemen? Oke, nah ini jawabannya sebenarnya sama dengan yang tadi ya Bapak Ibu, Bapak ya Pak Muhammad Daniel. Untuk versi CSR ini memang kami implementasikan cloud gunanya untuk digunakan dengan situasi sekarang, pengadaan cepat. Kita memang tidak buka interfacing ke ERP, tidak buka interfacing ke sistem aset yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi kalau memang mau diintegrasikan mau nggak mau nanti setelah PO barang nyampe di entry ulang gitu Pak. Ya, ini soalnya sorry, Bapak Daniel nanya untuk yang non CSR. Oh, oke. Oh, kan non CSR. Oke, sorry. Nggak kebaca. Oke. Kalau untuk non CSR tentu Pak fitur sorry saya tadi lupa jelasin di depan. Salah satu bedanya antara yang Promise Cloud dan CSR dengan non CSR adalah yang non CSR itu kita able to integrate ke ERP, Pak. Pengalaman kami jujur aja, setiap kita implement Promise secara premis, kayaknya semuanya rata-rata memang integrasi ke ERP, integrasi ke budgeting, integrasi ke inventory, integrasi ke aset. Jadi memang nanti akan ada integrasi itu, Pak. Oleh karena itu memang implementasinya nggak cepat ya, agak lama gitu kan. Karena salah satu adalah memapping mekanisme integrasinya akan seperti apa. Oke, maaf Pak Daniar, saya jawab ya, nanti untuk modul non CSR kita ada fungsi integrasi ke ERP.
Berikutnya ada pertanyaan dari Bapak Bambang Ismiono. Ya. Silakan Pak Ismet. Dari El Nusa juga. Oke. Ya Pak, Bapak Bambang Ismiono, apakah promis CSR hanya berlaku untuk yang sudah implementasi promis? Enggak Pak, justru promis CSR ini untuk rekanan kita yang memang belum implementasi premis ya, belum implementasi promis secara non CSR. Itu kita sediakan untuk mereka. Jadi kita nggak nutup siapa aja bisa gunakan gitu. Sebagai salah satu sumbangsi kita untuk pemerintah, kita buka aplikasi ini. Lalu kalau sudah CSR, Bapak kemudian install yang non CSR. Oke, jika sudah pakai promis cloud, oke. Apakah data bisa diambil? Iya Pak, nanti saat implementasi yang non CSR atau premis, tentu data-data yang udah dientrikan, data rekanan ya nanti kita akan porting Pak. Jadi nggak perlu entry dari awal lagi. Data rekanan yang udah masuk kita porting. Kita masukkan ke sistem yang Bapak akan implementasikan. Jadi don't worry, nggak entry ulang lah Pak untuk data-data rekanannya. Tetapi untuk data-data transaksinya, nah data transaksinya itu kita lihat case by case Pak. Kalau yang sedang jalan, yang belum close itu sepertinya nggak bisa Pak. Selesaikan dulu di cloud gitu. Tapi suggestion kami sih memang harusnya di non CSR itu kalau Bapak nanti implementasi, ya datanya freeze aja dari nol, tapi data rekanannya kita bisa masukin, kita bisa porting. Itu sih kira-kira Pak Bambang Ismiono. Berikutnya juga ada pertanyaan dari Bapak Tike Setiadi. Oke. Bapak Tike Setiadi, pertanyaan pertama, apakah aplikasi ini bisa digunakan pengadaan barang, aset, proyek, misal bangunan, properti, atau proyek infrastruktur? Oke, terima kasih ya Bapak Tike Setiadi. Untuk proses pengadaan di Promise Cloud ini memang kita prioritaskan untuk pengadaan yang simpel Pak ya, nggak kompleks ya. Kalau misalnya untuk lelang bangunan dan properti, item spesifikasinya Bapak bisa sederhanakan, lampiran detailnya di-attach sebagai dokumen spesifikasi detail, itu bisa Pak. Gitu. Karena kalau di kita ini kan dia berbicara seperti item katalog barang dan jasa. Gitu kan. Nah kalau item katalognya itu Bapak buat satu master item lebih sederhana, misalnya gini, kalau kita mau bangun gedung itu tentu nanti ada konstruksi, ada pengawas, kemudian ada yang ngebangunnya pun biasa dibagi lagi, ada yang fondasi, ada yang gedung, ada yang interior, ada eksterior. Nah kalau paket-paket itu kan detailnya rinci Pak. Tetapi rincian itu kalau misalnya Bapak attach sebagai dokumen lampiran, dan itemnya disederhanakan menjadi jenis kategori barang jasa seperti yang tadi saya katakan, kita bicara interiornya aja, eksteriornya aja jadi sederhana tapi detailnya di attachment, itu bisa pakai tool ini. Artinya nanti orang hanya beradu di tergantung metodenya misalnya di spek teknis dan juga di harga, gitu. Itu bisa dipakai. Tapi sekali lagi memang sebenarnya produk Promise CSR ini kami sih suggest-nya untuk pengadaan yang itemnya simple, yang tidak kompleks. Kalau Bapak Ibu bisa sederhanakan, yang detailnya di-attach sebagai dokumen lampiran, itu bisa dilakukan. Lalu apakah dengan aplikasi ini berapa persen mengurangi biaya non-e-procurement? Maksudnya biaya operasional atau saving yang diperoleh ya? Oke, saya coba jawab asumsi saya. Kalau untuk mengurangi biaya non-e-procurement, kami sih ini case by case Pak ya. Kita belum pernah hitung detail gitu kan, tetapi pengalaman kami dari rekanan itu yang bisa dikonversi ke biaya itu banyak gitu ya. Enggak hanya dengan lelang ini harga saya turun sekian persen, enggak Pak, tapi termasuk investasi orang gitu ya, investasi alat untuk melakukan lelang itu juga bisa dikonversi ke nilai rupiah, dan itu cukup signifikan. Misalnya kita nggak perlu lagi fotokopi dokumen tebal-tebal kita share ke mereka untuk Tor, kita hanya bisa langsung secara elektronik di sini gitu kan. Lalu kemudian bisa mempersingkat proses yang tadinya lama, itu semua bisa dikonversi ke biaya. Dan menurut kami itu cukup signifikan. Tapi angka detailnya secara spesifik kami belum pernah hitung, tapi secara market gitu ya, secara umum itu cukup signifikan, bisa 20-30%.
Gitu. Itu belum bicara saving, Mbak ya. Kalau bicara saving, artinya dengan lelang turun harganya bisa jauh. Oke, nah kalau bicara saving di lelang, ini jujur aja saya harus sampaikan, kalau saat pertama kita implementasikan sistem e-procurement, kita bisa dapat saving tinggi sekali, bisa sampai 40-50%, gitu kan. Tetapi setelah itu akan jadi harga patokan standar. Berikutnya memang savingnya nggak terlalu jauh dari HPS. Oke, kira-kira itu mungkin ya Bapak Tika Setiadi. Kalau memang ada yang kurang clear, mungkin nanti bisa kontak ke sales kita by email, saya coba jawab secara lebih komprehensif. Oke, kemudian ini ada satu pertanyaan lagi, Mas Gil, masih ada waktu ya Mas Gilang ya? Iya, masih ada waktu kok. Dari Pak Acep Maulana, terkait contoh PR pembelian notebook ini, dari sisi tim aset, adakah yang harus dilakukan jika ingin dicatat sebagai aset? Oke, sebenarnya gini, nanti ada report Pak, ada report atau laporan yang udah kita pisahkan ini barang aset atau enggak. Jadi sebenarnya dari tim aset itu nanti dia kalau mau terlibat di sini dia akan dapat satu akses user gunanya untuk memonitoring barang-barang mana aja yang sekarang barang-barang aset apa saja yang sekarang lagi dalam proses. Misalnya, dalam proses request ada sekian rupiah, barangnya apa aja, lagi pengadaan barangnya apa aja, kemudian yang udah jadi PO dan vendor udah eksekusi apa aja. Nah, mungkin nanti tim aset hanya akan dapat satu user untuk monitoring. Jadi akan kelihatan nih barang-barang aset yang memang tanggung jawab dia terima itu prosesnya udah sampai mana, sehingga minimal dia udah bisa bikin plan dalam minggu ini kegiatan delivery receipt-nya apa aja, kemudian kegiatan akuisisi asetnya apa saja. Mungkin itu yang bisa membantu dari tim aset, Pak Acep Maulana. Demikian. Oke, Pak Ismet, nih kayaknya ada satu pertanyaan terakhir nih. Dari Ibu Susanti Wulandari. Oke. Di kami ada proses CSMS untuk proses pengadaan. Itu termasuk ke dalam sistem ini atau terpisah? Aduh, maaf, CSMS ini maksudnya apa ya? Ya jelas gini, proses pengadaan yang bisa kita bisa kita provide di Promise CSR ini dimulai dari tadi, Bu. Pengelolaan rekanan, allocate anggaran, request sama proses pengadaan. Itu sih yang bisa kita provide di sistem ini. Maaf, saya kurang ngerti CSMS ini maksudnya apa gitu. Takut salah mengartikan kalau saya main nebak-nebak gitu. Itu Pak Ismet, Contractor Safety Management System. Contractor Safety Management System. Oke, kalau di kita sih belum ada Bu fitur ini, Bu. Belum ada fitur. Kita hanya ada di profiling rekanannya saja gitu. Profiling rekanannya aja mungkin yang bisa dimanfaatkan untuk data-data rekanan kontraktor. Jadi memang jujur aja di sini belum ada fitur risk management gitu kan. Agak beda dengan aplikasi vendor management kita yang komplit gitu kan. Di situ ada profiling yang kita analisis risiko perusahaan seperti apa. Jadi memang profiling rekanan baik itu kontraktor pun mau enggak, di sistem yang Promise CSR ini belum sampai ke sana begitu, Bu. Baik, jika mungkin itu kali ya, Pak Ismet ya. Oke, ya sekali lagi mungkin terakhir ya sebelum saya selesai, saya ingin sedikit singgung satu. Aplikasi kita ini on cloud ya, based on cloud. Jadi nggak premise, jadi nggak ada servernya di perusahaan Bapak Ibu sekalian yang pakai program CSR ini. Tetapi tetap kami garansi security-nya ya Bapak Ibu ya. Tetap kami garansi security-nya dari layar aplikasi maupun infrastruktur. Kalau infrastruktur kami udah pakai sistem cloud yang bagus, dari aplikasi kita juga dijagain. Dan satu informasi penting, sistem aplikasi kita ini udah banyak kita implementasikan di perbankan. Jadi kita udah cukup comply dengan aturan security-nya yang ada di bank. Gitu. Jadi jangan khawatir, aplikasi kami meskipun cloud sudah cukup secure. Demikian Mas Gilang. Oke, sorry Pak, ada satu pertanyaan lagi Pak, itu dari Bapak Bambang, mungkin bisa koneksi ke existing SAP?
Tadi sepertinya udah dijawab ya kita ya? Ya, jawab Pak. Untuk yang promise versi CSR CSR ini belum bisa. tidak bisa ya? Oke. Tapi kalau yang nanti non CSR, emang Bisa. biasanya kita interfacing ke SAP. Jadi ERP-nya yang kita biasa interfacing macam-macam, kita udah pernah ke SAP, ke Oracle, ke Microsoft Asapta gitu kan. Dan ada beberapa aplikasi lokal lain kita bisa mapping integrasi ke sana. Oke, baik seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ismet atas presentasi dan demonya. Mungkin sampai sini webinar kita. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di acara webinar kami. Video rekaman ulang webinar ini dapat Bapak Ibu lihat setelah acara webinar ini selesai. Nanti Bapak Ibu akan menerima email bahwa rekaman bisa dapat dilihat. Untuk kontak dan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi website kami di www.promise.co.id. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.